Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda menuju ke wilayah Jakarta. Sudah ada rekan kami Hilda Ramadanti langsung dari Masjid Hasyim Asy'ari. Hilda, bagaimana kondisi di sana? Aman-aman. Hilda. Maria Segaf dan juga pemirsa, memang tadi juga tim dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah melakukan pemantauan hilal, namun memang hingga pukul 18.32 waktu Indonesia Barat tadi tidak terpantau hilalnya dikarenakan memang tertutup awan yang begitu tebal begitu ya. Nah, maka dari itu tim dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini akan segera menggelar konferensi pers terkait dengan pantauan hilal dan untuk melakukan putusan apakah memang 1 Ramadan akan diputuskan besok ataupun hari Minggu begitu Maria Segaf dan juga pemirsa. Dan memang tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa memang untuk elongasi juga tidak mencukupi begitu ya, di berbagai daerah pun juga seperti itu. Maka dari itu tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa nantinya jika di wilayah Aceh terlihat elongasi ataupun pantauan dari hilal, nantinya akan diputuskan bahwa 1 Ramadan akan dilangsungkan besok. Dan jika memang tidak pantauan hilal dan jika memang tidak terlihat pantauan hilal dari wilayah Aceh, maka bisa dipastikan begitu ya, bulan Ramadan tidak akan dilakukan pada esok hari. Dan nantinya ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga akan menggelar konferensi pers yang nantinya akan dilakukan saat ini. Dan nanti yang menyampaikan konferensi pers tersebut diantaranya adalah ada Ketua Lembaga Falakiyah PWNU yaitu Ustadz Abdul Kholik, lalu juga dan untuk rekan-rekan yang nantinya akan menggelar konferensi pers ini akan dilakukan beberapa saat lagi seperti itu Maria Segaf. Dan sekarang juga masih melakukan persiapan dan sekarang konferensi pers akan dimulai. Kembali ke studio. Kami dari tim Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta telah berikhtiar melaksanakan observasi di lapangan, melaksanakan Ru'yatul Hilal untuk penentuan 1 Ramadan. Bagaimana hasilnya, terlihat atau tidak terlihat, kami persilahkan yang terhormat Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para insan media, saya didampingi oleh Sekretaris PWNU Pak Bahaudin serta Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Pak Kiai Abdul Kholik, juga didampingi oleh perwakilan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, terus dari Kementerian Jakarta Barat ingin menyampaikan hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim Falakiyah PWNU DKI, bahwa setelah melakukan pemantauan hilal dengan seksama, maka hasil pemantauannya adalah tim Falakiyah tidak melihat hilal. Sekali lagi, bahwa hasil pemantauan tim Falakiyah PWNU DKI Jakarta tidak melihat hilal. Oleh karena itu nanti akan kami sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Nanti PBNU akan menyampaikan ikhbar, kemudian kapan kita akan berpuasa, tetap menunggu sidang isbat Kementerian Agama. Jadi apakah besok itu puasa atau tidak, kita tetap menunggu sidang isbat Kementerian Agama. Demikian pengumuman dari kami.
kami selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu semua, dan terima kasih kepada tim Falakiyah yang sudah bekerja keras melakukan observasi secara langsung. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Berawan tadi Pak, sehingga hilalnya tidak, ini izin Pak, tadi kan diketahui bahwa hilalnya belum nampak. Apakah itu karena faktor cuaca disebutkan berawan tadi hingga hilalnya sudah terlihat, atau seperti apa faktor penyebabnya? Ya, memang faktor utama karena mendung, awan, ya. Jadi itulah faktor utama yang menyebabkan tidak terlihatnya hilal. Dari sisi teori, pendekatan astronomi memang ada satu unsur yang memang belum memenuhi untuk imkanur ru'yah di Jakarta, sekali lagi ya, di Jakarta. Tapi masih ada potensi terjadinya imkanur ru'yah di daerah lain, yaitu di ujung paling barat, yaitu Aceh. Tetapi semuanya tetap kita menunggu nanti apakah sahabat-sahabat kita yang melakukan pemantauan ru'yat hilal dari Aceh itu bisa melihat hilal apa tidak. Tetap kita menunggu. Nanti dari mereka juga akan menyampaikan informasi ini kepada pengurus besar PBNU, akan menyampaikan ikhbar, lalu kemudian akan disampaikan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, baru pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan sidang isbat. Nah, sidang isbat itulah yang dijadikan patokan bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia. Tetapi apapun yang terjadi nanti, seandainya ada perbedaan-perbedaan, itulah bagian daripada keniscayaan yang harus kita hargai, ya. Izin penegasan saja Pak, berarti untuk mulai puasa ini di hari Sabtu atau hari Minggu atau seperti apa Pak dengan adanya ini? Sekali lagi, jadi kita tidak punya kewenangan untuk menetapkan, apalagi tim kami tidak melihat hilal. Jadi apakah Ramadan itu jatuh besok Sabtu ataukah hari berikutnya Istiqmal, itu kita menunggu setelah hasil pemantauan seluruh Indonesia ini dilaporkan sudah terkumpul semua. Kalau ada misalnya dari daerah barat, paling barat kok bisa Aceh misalnya melihat hilal, maka nanti akan disampaikan. Tentu kalau itu dari unsur pengurus NU akan disampaikan ke PBNU menyampaikan ikhbar, nanti akan disampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang sebentar lagi akan melakukan sidang isbat. Disitulah kita akan mendapatkan keputusan. Jadi dalam tradisi NU itu hukmul hakim, keputusan pemerintah itu ilzamun, sifatnya mengikat, yarfa'ul khilafah, menghilangkan kontroversi. Itu tradisi yang dipegang oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Seandainya misalkan pemerintah menetapkan besok berpuasa, sedangkan tim Hilal NU tidak melihat hilal, nah bagaimana sikap NU Pak? Seandainya kan tidak terlihat hilalnya, tapi pemerintah seandainya menetapkan besok sudah puasa, bagaimana sikap NU? Biasanya begini, biasanya. Jadi standar yang dilakukan oleh pemerintah itu ada, ya. Salah satunya adalah mempertimbangkan hasil pemantauan ru'yat dari NU, dari ormas keagamaan yang lain yang dalam penetapan tanggal itu menggunakan ru'yat. Semua yang menggunakan pendekatan ru'yat itu sama hasilnya. Jadi itu saja, saya tidak bisa menjawab seandainya, tapi tunggu saja. Tapi saya sudah
sampaikan cluenya, tradisi kami adalah hukmul hakimi, ketetapan pemerintah itu ilzamun, sifatnya mengikat, yarfaul khilafa, menghilangkan kontroversi. Itu biasa tradisi yang dipegang oleh masyarakat Nahdlatul Ulama. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Ya. Nah, ini tim saya minta untuk gantian menjawab. Terima kasih kami sampaikan, memang ada dua kendala. Ada dua kendala sehingga kami tidak bisa atau tidak berhasil melihat hilal. Pertama, memang data hisab yang ada di Jakarta ini belum memenuhi kriteria. IRNU, Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama, itu ketinggiannya 3 derajat. Memang di Jakarta sudah sampai bahkan 3,9 derajat. Namun elongasinya itu baru sampai di 6 derajat. Sedangkan ketentuan atau IRNU, Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama itu tinggi 3 derajat, elongasinya 6,4. Selisih sedikit, hanya kurang dari 0,4 derajat. Karena masih di bawah IRNU, masih di bawah kriteria, maka kami sangat kesulitan untuk bisa melihat hilal. Faktor pertama. Faktor kedua, kondisi alam. Di sekitar Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, ketika huruf di jam 18.12, kondisinya awan tebal. Sehingga teleskop secanggih apapun kelihatannya susah untuk menembus awan. Terima kasih, itu dua hal yang kendala kami. Apa sebelumnya juga melakukan hisab atau perhitungan Pak sebelum dia melakukan ru'yah? Dan bagaimana hasilnya? NU itu bukan ahli ru'yah. NU itu ahli hisab dan ahli ru'yah. Jadi dasar ru'yah yang berkualitas adalah ditunjang oleh ilmu hisab. Hisab dulu baru ru'yah. Dasarnya ru'yah adalah hisab. Dari data hisabnya saja kami sudah di bawah kriteria. Sehingga akan sulit untuk terlihatnya hilal berdasarkan observasi di lapangan atau ru'yatul hilal. Terima kasih. Belum, kalau itu. Iya, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana konferensi pers yang digelar oleh PWNU DKI Jakarta yang memastikan bahwa kemudian hasil dari Rukyatul Hilal di wilayah Jakarta belum nampak, di mana tingkat elongasi ya masih di bawah kriteria atau setinggi 6 derajat. Yang kemudian ini nanti akan dilaporkan kepada PBNU Pusat dan akan kemudian diperdebatkan dalam sidang isbat bersama dengan Kemenak. Kami akan jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One, sidang isbat 1 Ramadan 1446 Hijriah akan kembali untuk Anda.